Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ini ada keperluan Ya. mewawancarai mengenai kepemimpinan Pak. Nah, Ya, adapun pertanyaan Pak ada 9 poin Pak. Siap. Nah, mungkin dari pertanyaan dari yang pertama Pak. siap. Kan selama ini bagaimana pendapat Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Mengidentifikasinya. Jadi untuk mengidentifikasi kasus mengenai dilema etika maupun rujukan moral, jadi yang pertama kita lihat dulu dari kasusnya, kita analisis dulu. Artinya kan kita tidak perlu menggunakan, misalnya kan ada 9 langkah nih. Iya. Nah, jadi kita langsung aja ke pokok masalah tersebut. Itu sebenarnya melanggar aturan atau kada? Nah, misalnya kan itu kada melanggar aturan, berarti itu memang dilema etika nih. Nah, Iya. lalu kan dari etika kita kan ada misalnya ada beberapa opsi pilihan, misalnya kan opsi itu kita lihat dulu opsinya nih yang paling bagus di antara dua nih yang mana. Nah, kalau misalnya di antara dua ini opsinya itu memang kada cocok, lalu kita bisa ambil opsi ketiga atau apa opsi trilema. Nah, jadi misalnya dari opsi 2 itu terdapat, maka kita pilih yang opsi yang ketiga. Nah, kemudian kalau misalnya dilema etika, kadang-kadang dilema etika ini sering terjadi di sekolahan. Artinya kan bagaimana kacamata sekolah itu memandang dilema etika itu, atau memang pengaruhnya signifikan gak ada untuk sekolah. Nah, kalau misalnya kan pengaruh signifikan sekolah memang perlu intervensi, tapi kalau misalnya kan pengaruhnya tidak terlalu signifikan, maka kita lihat dulu perkembangannya seperti apa. Nah, kalau misalnya hanya berskala kecil, maka memang kita akan melihat dulu dilema etikanya tuh pengaruhnya. Jadi secara dasarnya kesimpulannya gini, kalau ada memang dilema etika, nah lalu kita lihat dulu itu mengatur, kalau ada melanggar aturan kan termasuk dilema etika, kita lihat pulangnya cakupannya. Ini berpengaruh ke jangka pendek kada, jangka panjangnya kayak apa. Nah, artinya kan ini ke kelompok perorangan kadang kita kan misalnya sekolah itu sering dilema etika nih, tapi kan berarti pengaruhnya kalau hanya di sekolah itu stakeholder sudah paham mengerti, oh ini sudah, berarti kan artinya kita sudah, misalnya artinya kan masalah itu kita ibaratnya berarti ini memang ada perlu intervensi khusus. Kalaupun memang perlu intervensi khusus, kita pikirkan dulu hasil dari intervensi itu apa. Nah, kalau mengenai bujukan moral, nah misalnya kan kalau bujukan moral itu harus segeranya, artinya kalau melanggar aturan kita harus segera intervensi secara khusus. Misalnya kan kalau kita bujukan moral kan terutama pada saat kita kejadian dulu di kelas 6. Iya, betul. Pada saat ujian loh, nah pada saat ujian kan anak terjadi seperti itu. Nah, otomatis kita harus intervensi khusus itu karena memang sudah menyalahi aturan. Nah, jadi maksud ulun untuk membedakan itu, kita lihat apakah itu memang sesuai aturan. Bila sesuai aturan kadang melanggar aturan, berarti kita segera lakukan intervensi. Itu aja sih kalau di sekolah kita, Pak. Oke, baik Pak. Ini pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Iya, siap. Jadi kalau di sekolah kan kita sudah mulai diibaratkan kan berkat kerja dari seluruh guru, kemudian staf, artinya kita sudah memulai sistem baru. Artinya kebijakan-kebijakan sekolah terutama ibaratnya kan berdampak kepada seluruh murid, kemudian kan kepada orang tua juga misalnya ada dampaknya, maka kita akan perlu bicarakan secara matang. Otomatis kan misal ada beberapa opsi dari guru, kita akan mengerjakan ini misalnya, lalu kan kemudian ada guru dari ini. Contoh misalnya kan ada sesuatu kayak misalnya kan kita ada program kayak kemarin kan misalnya ada program, misalnya contoh program yang baru-baru kan misalnya program kita nih kebijakan yang berdampak kepada murid, misalnya kan ini di lomba tuh kan kita butuh pendapat tuh dari beberapa orang. Kemudian kan jadi maksud ulun sistemnya ini akan kita bangun bahwa kalau dari ulun ambil keputusan, jadi kepala sekolah itu bukan ibarat segala-galanya, tapi kepala sekolah itu sebagai fasilitator bagaimana mengembangkan aset-aset yang ada di sekolah. Terutama kan misalnya kan Bapak punya aset, nah bagaimana aset pian ini berkembang dengan kemampuan pian. Artinya kan bagaimana menurut pendapat Pak Ahim nih, kayak ini menurut bagusnya kayak ini Pak. Nah, itu sebenarnya kan kalau secara kada langsung kepala sekolah itu pada saat rapat itu melakukan coaching. Nah, bentuk sebagai jembatan ya Pak? Iya, jadi ulun ini sebagai menjembatani, misalnya kan contoh Pak, kan ibaratnya kemarin kan ada program dari PIN yang terbaru kan yang mengenai literasi. Iya, betul, Pak. Nah, jadi kan dengan Bu Iin berinisiatif, akhirnya kan dipakai ruang kelas. Itu sesuatu ibaratnya kan program ini jalan, kemudian ada ruangan khusus, akhirnya dengan kontribusi berdua akhirnya kan itu menjadi sesuatu yang bagus. Nah, jadi ibaratnya kepala sekolah sekarang tuh bermetaporfosis, bukan hanya sebagai selalu penentu kebijakan, selalu penentu program, tapi guru itu diberikan kebebasan, silakan program apa yang bagus. Kemudian kan kita angkat programnya, terus kan ada saran dari kawan-kawan, akhirnya kan tercapai suatu keputusan. Itu sih keputusan yang bagus. Karena kalau misalnya kita dari keputusan satu orang saja, yang lain kan misalnya belum tentu. Nah kadang-kadang kita kemudian kan di suasana sistem kita dimulailah keberanian seseorang untuk berbicara. Artinya kan nih ini nih bagaimana nih, artinya kan ibaratnya dalam suatu sistem, artinya kan kita dalam suatu rumah nih, semua boleh berbicara, terus kan diberi kesempatan berbicara yang sama, asalkan kan berbicara dengan ibaratnya apa yang memang kita prioritaskan untuk saat ini. Itu aja Pak.
Baik Pak, berikutnya pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Mungkin ada langkahnya Pak? Sip. Oke, terima kasih. Jadi untuk langkah yang pertama, nanti kan kalian juga akan menemukan nanti pembelajarannya di modul 3.3. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu, artinya apa sih yang dibutuhkan saat ini. Kemudian apa yang dibutuhkan saat ini, kemudian yang pertama ya, lihat dulu kebutuhan saat ini yang dibutuhkan apa. Yang kedua, ini kalau digunakan ini cocoklah di SDN Melayu 2. Nah, kalau sudah dilihat oh kebutuhannya ini cocok SDN Melayu 2, terus bagaimana cara mengerjakannya. Nah, jadi ulun harus punya konsep itu dulu. Nah, jadi ibaratnya kan kalau ulun nak rapat, ulun sebenarnya sudah punya konsep. Nah, artinya konsepnya ini nih. Nah, akhirnya setelah ada tiga langkah ini, bawalah ke forum rapat. Jadi 4 langkah. Berarti Empat tahap tahap. lah. Jadi kan misalnya anak ini nih, kalau kan kayak apa bisa kada dibawa di mulai 2. Kalau dibawa langkah-langkahnya apa? Yang keempat, bawa ke forum rapat. Utarakan seperti ini. Walaupun ulun tuh sudah konsep ulun kada ulun buka, tapi akan dibuka konsepnya oleh Puan Pian langkah-langkahnya. Berarti ulun akan pakai langkah-langkah dari Pian. Sebenarnya ulun sudah punya langkah. Kenapa ulun kadang memunculkan langkah dari ulun ini? Karena kaki-kaki akan berjalan sesuai dengan otak yang ada di guru-guru kita. Kalau ulun pakai yang punya ulun, otomatis mungkin karena kada sesuai dengan pendapat guru-guru. Nah, akhirnya setelah itu ditentukan, maka guru-guru akan menyepakati begini saja Pak langkah-langkahnya yang harus kita lakukan. Nah, setelah dicapai kesepakatan, nanti ada beberapa pendapat, akhirnya sampai kesepakatan 5, mengambil kesepakatan, akhirnya tercapai 5 langkah, tercapailah sebuah kesepakatan. Kenapa disebut kesepakatan? Artinya dikerjakan bersama-sama, dirembukan bersama-sama, dan menikmati hasilnya secara bersama-sama. Nah, kalau ulun hanya potong di 3 langkah ini, otomatis yang keempat guru ini kan terlibat di dalam itu. Kami sebenarnya anak ini tapi kan diberikan kebebasan. Kami sebenarnya yang ini tapi diberikan. Nah, jadi 2 ini yang sangat penting. Nah, jadi ibaratnya membangun suasana itu libatkan semua. Walaupun misalnya kan ibaratnya nanti yang terlibat mungkin 70-80%, tapi keeratan hubungan itu diberi kepercayaan itu luar biasa Pak. Jadi seseorang misalnya kan mengutarakan pendapat, kawan-kawan setuju, diberikan kesempatan kepada dia untuk mengembangkan itu sebuah kesempatan Pak, artinya kesempatan aku melaksanakannya ini bisa nih. Nah, jadi beri kesempatan kepada guru untuk untuk mengambil proyek tersebut. Sebenarnya kau ngambil semua itu katanya, cuman karena kita dalam suatu sistem harus berjalan. Jadi ibaratkan semuanya harus berjalan sama-sama. Nah, jadi kalau berjalan sama-sama, kalau satu kepala sekolah berjalan dengan 2 kaki itu berat. Tapi kalau kepala sekolah berjalan dengan 17 orang kali 2 34 tambah kepala sekolah jadi 2 misalnya, artinya 36 kaki akan berjalan dengan satu visi yang sama. Tapi itu memang kayak di sekolah kita kan kita temukan mungkin nanti ada yang punya pendapat yang berbeda, mungkin nanti ada yang ibaratnya punya pandangan yang berbeda, tapi itu wajar lah. Dimanapun sesuatu itu kada pernah dikatakan orang 100% pasti ada plus minusnya. Misalnya kayak kan pasti minusnya ini. Kemudian kan minusnya ini. Itu kan sebagai pembelajaran kita. Tidak ada maksud ulun program sesuatu yang dianggap sempurna. Kadang-kadang sistem itu tidak dianggap sempurna. Sebenarnya ulun pun ibaratnya kan membangun sistem baru ini di Melayu ini supaya apa? Seandainya kan misalnya kita punya kan tapuk pimpinan yang baru nih, kita akan mudah semalam Pak kita punya program seperti ini, namun kita jadi maksud dulu nih sekolah ini punya kita sama-sama, jadi sistemnya tuh kita gerakan sama-sama. Itu aja Pak. Oke Pak, selanjutnya Pak, pertanyaan keempat ya. Itu hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya, Sep. Jadi hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan terutama dilema etika, yang pertama itu pikirkan dulu itu opsinya tuh termasuk misalnya ini kita mengambil opsi 1, contoh misalnya kan di sekolah kita nih ada permasalahan nih, kan misalnya kita langsung menindak orang tersebut gini. Kemudian opsi kedua kita mencatat sampai di mana nih ibaratnya pengaruhnya. Nah, yang ketiga, yang jalan terakhir nih minta saran dari pengawas. Nah, untuk yang 3 tersebut pilihan yang kita ambil, jadi untuk memudahkannya itu kita lihat jangka yang tadi ini berpengaruh luas kan. Nah, kalau berpengaruh luas harus segera ditangani. Kita kan kadang-kadang ibadah kita kan pengaruhnya kan hanya ke seputaran stakeholder kita aja, guru-guru. Artinya kan murid ini belum terpengaruh. Nah, kecuali misalnya ada terpengaruh tuh hanya ulun ibaratnya langsung bertindak, langsung kan misalnya kumpulkan pian. Ini kan kita harus gini nih, rapatkan barisan kalau. Nah, tapi kalau misalnya itu perorangan tuh aja, kayak misalnya kan kita kejadian semalam, itu kan perorangan aja. Artinya esoknya kan kada ada lagi, itu kada ada cerita apa-apa lagi. Sesudah Mas Islam itu kan kada ada cerita apa-apa lagi. Habis deh isanya. Lah kan itu nah. Kada ada yang maksudnya terjadi apa. Nah, maksudnya kan kadang-kadang masalah itu kita jadi misalnya kan ulun tuh dapat masalah kan misalnya kayak semalam langsung memikirkan tuh esok apa yang akan terjadi, kayak apa caranya, ibaratnya saat ini kayak apa ulun bertindak. Jadi sudah siapkan nih anu-anunya. Nah, cuman kan kada ada efeknya yang
efek saat itu yang pas kita turun itu ada efek apa-apa, jadi udah gak ada apa-apa lagi. Nah berarti selesai masalahnya. Nah seperti itu ya Pak. siap Oke, selanjutnya ya Pak, pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Oke. Dilema etika kadang-kadang yang menjadi permasalahan kita itu kadang-kadang orang yang bermasalah di dilema etika, dia tidak menerima bahwa dia itu salah. Nah, kesadaran diri orang tersebut apabila kita misalkan ibu tersebut memang dilema etika atau bapak tersebut dilema etika, kita pengambil keputusan itu selalu dikatakan bahwa pengambil keputusan itu adalah yang salah. Kenapa? Karena keputusan itu tidak sesuai apa yang dia inginkan. Nah itu pasti yang diharapkan misalnya kan harusnya seperti ini. Nah kita kan berpikir, apalagi misalnya seorang laki-laki, dia akan berpikir lebih luas, lebih objektif daripada seorang perempuan. Nah, perempuan kan lebih kepada perasaan. Nah kalau laki-laki kan berpikir objektif. Oh bila mengambil keputusan ini apa nih? Kita bertindak keras apa nih? Kita bertindak seperti ini apa nih? Nah jadi kadang-kadang hampir sebagian besar sih kalau keputusan yang diambil itu bagi si pelaku atau yang dilema tadi tersebut itu kan merasa bahwa dia tidak salah. Nah, merasa bersalah itu yang memang. Nah, kalau misalnya ini memang dia pasti dia mohon maaf Pak, lu salah nih, mungkin akan memperbaiki. Itu kan jarang. Nah, jarang orang mengakui karena dia menganggap selalu benar. Nah, ego itulah yang akan membuat nanti akan timbul perpecahan. Makanya lu ada mengambil sesuatu intervensi khusus. Karena kalau ambil intervensi khusus, otomatis kan akan terjadi perpecahan nih. Betul. Artinya supaya perahu tetap jalan, artinya sudah di tengah samudra supaya kada bocor, kada apa-apa lah. Dilema etikanya itu kan memang kada tara jangka pendeknya masih jangka panjangnya mungkin kada tahu lagi seperti apa. Kita lihat ini berpengaruh ke orang banyak kada. Kalau kada terlalu berpengaruh, biarlah kita mengalah untuk saat itu. Karena kemaslahatan semuanya itu lebih diutamakan daripada hanya satu orang itu aja. Oke, baik Bapak. Lanjut ya Pak, Siap. pertanyaan ke-6 Iya. itu. Apakah Bapak memiliki sebuah jawaban atau sebuah jadwal maksudnya tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Oke. Jadi kalau misalnya dilema etika, kalau misalnya memang ada kasus itu kata tadi kan berpengaruh jangka pendek atau jangka panjang atau kelompok atau perorangan, kalau memang itu memang akan kita bicarakan sama-sama. Nah, contoh kan misalnya kemarin kan ada kita kasus misalnya kasus nih akan kita selesaikan sama-sama. Artinya bagaimana kasus itu bisa kita selesaikan sama-sama dan ibaratnya itu kada membubuk dan akhirnya itu muncul ke permukaan. Nah, dilema etika seperti ini kan di sekolah itu pasti banyak ditemui malah. Artinya itu bagaimana kita menanggapinya. Kadang-kadang dilema etika itu akan misalnya kalau nanti mungkin lah Bapak kan misalnya ditapuk pimpinan, itu kan menjadi sebuah pikiran, tapi kadang-kadang sulit untuk tidak terpikirkan, tapi kadang-kadang kita harus melepaskan bahwa itu sebuah masalah yang berat. Jadi intinya kalau ada memang dilema etika yang cepat, itu harus cepat kita selesaikan. Nah misalnya kan ibaratnya apalah misalnya kan contoh seseorang itu kan sibuk dengan pekerjaannya nih, akhirnya kan lupa dengan pekerjaan sekolah. Akhirnya kan kita sama-sama aja mengingatkan gitu. Artinya kan silakan kan pekerjaan pian memang ada tambahan di sekolah di lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah akhirnya kan tugas pian mengajar terbengkalai. Jadi mohon maaf kan ibaratnya pian selesaikan, silakan pian ini bekerja, tapi kan pekerjaan tanggung jawabnya di sekolahan sesuai selesaikan dulu. Nah itu. Nah, jadi kan kita kadang melarang, artinya kan orang punya usaha, punya job di mana-mana. Cuman kan kewajiban pian sebagai seorang pendidik berarti kan harus bertanggung jawab dengan murid pian. Kalau sudah selesai tanggung jawab, sudah selesai pulang, nah berarti habis itu punya pian. Boleh kita menambah di luar. Nah, jadi kalau misalnya dilema etis kan dilemanya antara dua. Kalau kada dipadahi otomatis kan murid terbengkalai. Kemudian kan kalau kada diano kan mungkin kada ada tambahan. Nah, jadi kan itu dilema tuh. Kita kesampingan dua-duanya artinya kan sekolah terbuat kada mungkin kan kada dapat tambahan ekonomi, tapi untuk mengatasnya kan artinya diberikan opsi pian mengatur waktunya sedemikian apa ibaratnya manajemen waktu pian disesuaikan. Kalau memang itu kewajiban sekolah, selesaikan kewajiban sekolah pian. Kalau itu tugas luar pian, selesaikan. Ibaratnya kan kalau bisa di luar jam sekolah pian itu kan beres. Nah, tapi kadang-kadang yang seperti itu orang kan menganggap, misalnya kayak contoh kayak kita, kenapa nih misalnya kan di beberapa sekolah misalnya contoh Melayu 7 kan misalnya bulikan sama kayak kita setengah 3, seberang masjid misalnya sampai setengah 3, lalu misalnya kan kita setengah 3, lalu kan orang kenapa apa aja di sekolah lain misalnya kan ibarat jam 1 kan dilema etika tuh. Nah tapi kita lihat pulang itu tuh kan kadang melanggar aturan. Nah melanggar aturan kita kan kadang melanggar setengah 3 itu. Yang melanggar aturan itu orang yang pulang misalnya kan dari sini, karena kan aturannya pegawai ASN maupun P3K itu kan jatahnya seminggu itu pegawainya 37,5 jam. Nah artinya membandingkan misalnya kan lawan di Melayu 2 itu kan sudah ibaratnya tuh
oh berarti kan tanggung jawab ulun berarti kan sampai setengah 3, berarti setengah 3 sudah tuntung kalau ulun begawe di luar. Nah jadi itu tuh Pak yang ibaratnya itu kan berat Bang ibaratnya kayak gitu. Tapi kan kita kalau sudah seperti itu karena kan memang tanggung jawab kita di pekerjaan tuh selesai sampai di situ bebas gitu nah. Gitu. Ya, lanjut pertanyaan ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Siap. Oke. Jadi kalau khusus di Melayu 2 untuk kasus-kasus misalnya dilema etika, kita kan di sekolah punya ibaratnya sistem. Kita kan sama-sama kalau ada masalah, orang-orang misalnya kan kalau diberi pendapat minta bantuan, dia akan memberikan solusi nih. Kadang-kadang kan misalnya contoh kepala sekolah itu kadang-kadang dia berpikirnya sampai di sini nih, tapi kadang-kadang kadang-kadang nanti ada orang yang akan misalnya contoh apa yang memberikan ini Pak seperti ini tambahannya seperti ini, nah itu kan masukan. Kemudian kan misalnya ada ibu misalnya di ibu rutin memberikan masukan seperti ini Pak. Nah jadi tidak semua, makanya kita harus membuka diri tuh. Artinya membuka diri itu kalau jadi kepala sekolah itu jangan ibaratnya selalu kita tuh bisa mengambil keputusan, kita minta opsi lah. Bagaimana menurut pian Pak Ahim, bagaimana menurut pian Bu Tutin, itu kan ada opsi sebagai gambaran. Kemudian minta bantuan seperti ini. Nah kemudian kalau misalnya kita bisa dilema etika kita bisa bicarakan sama-sama, ada beberapa orang kepala ini Pak seperti ini mungkin Pak kalau ini. Nah itu ada masukan Pak. Jadi pengambilan keputusan itu mungkin kan karena ibarat kliknya kan dari kepala sekolah, tapi kan masukan tuh dari guru-guru yang bisa membantu, kemudian kan dari hasil rapat seperti ini. Jadi kadang maksudnya ulun nih kepala sekolah tuh harus berani melepas egonya bahwa keputusan itu bisa diambil secara sama-sama dan keputusan itu bisa meminta masukan dari guru-guru yang lain. Jadi jangan menutup bahwa kepala sekolah itu selalu bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak selalu, artinya kan perlu bantuan. Nah, gitu. Jangan malu untuk bertanya, itu aja. Kadang-kadang kan kepala sekolah itu punya itu, sukan kan atau malu kena kredibilitasku kita turun gara-gara aku bertakut ini. Nah, jangan itu kadang-kadang yang kita kesampingkan sekarang tuh ibarat itu kalau kada bisa tuh padahal itu jangan supan. Kalau kita pelajari enggak bisa nih kayak apa menurutnya. Nah, itu maksud dulu. Kadang-kadang ego itu yang sulit untuk dilepaskan, Pak. Oke, Pak. Ini mungkin yang pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Dalam semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Oke. Jadi pengalaman keputusan dilema etika yang kita alami ini, kadang-kadang keputusannya itu kada sesuai dengan apa yang mungkin kadang-kadang ibaratnya hasil keputusan dilema etika itu mungkin tidak bagus untuk orang tersebut. Tapi mau tidak mau itu memang kan artinya kalau dilema etika ini kan yang mana karena kan dua-duanya benar nih, pilih yang mana. Nah tapi pengalaman kita di sekolah kita carilah artinya yang sama-sama terbaik, artinya kan kita sama-sama memiliki tanggung jawab, kemudian sama-sama memiliki keputusan, akhirnya kita pilih aja yang mana ibaratnya yang memiliki dampak yang paling sedikit. Nah jadi kalau misalnya dampaknya paling sedikit itu kita pilih, dan orang tuh kadang-kadang kan mudah-mudahan legowo, mungkin kan orang di depan kami misalnya kan legowo tapi kan di belakang kan tahu gitu kan. Nah jadi kan misalnya seperti ini artinya kan di depan kita dia legowo tapi kan di belakang berbicara yang lain, tapi itu kan ada masalah. Yang mau kada mau memang keputusan itu harus diambil. Nah kalau kada diambil mungkin akan diselesaikan akan berpengaruh yang besar. Jadi intinya kalau nanti misalkan sudah selesai nih karena Bapak sudah ada 9 pertanyaan mungkin kan ada digali dari kami misalnya kan mengenai ini, mudah-mudahan itu bermanfaat. Kemudian orang akan mengatakan kenapa Bapak tuh kadang mengambil keputusan. Orang akan mengatakan itu karena orang kadang pernah duduk di situ. Nah, nanti Bapak akan merasakan nih, misalnya Bapak Ahim kita akan merasakan duduk di situ, akan merasakan oh kayak gitu kan di Bapak nih. Nah, artinya oh kayak ini nih. Kenapa? Orang akan mudah mengatakan karena dia belum duduk di posisi itu. Nah, betul, Pak. Jadi orang akan merasakan kalau duduk di posisi itu dan dia akan merasakan oh ternyata seperti inilah. Jadi kita ibaratnya boleh aja menggerutu kayak gini. Tapi kalau kita sudah duduk seperti itu, mungkin sadar ternyata kayak inilah. Nah, jadi mungkin ada beberapa opsi yang tidak akan terungkap ke pian, terutama kalau guru-guru misalnya kan kalau terungkap nih, yang misalnya ulun simpan aja anunya. Nah, itu kadang-kadang ada yang menjadi ibaratnya ada yang menjadi rahasia umum, ada yang misalnya menjadi konsumsi kita sama-sama. Jadi dalam sekolah itu kan ibaratnya ada sesuatu yang memang perlu kita simpan untuk kebaikan sama-sama. Misalnya kan untuk menjaga kredibilitas guru nih, artinya tetap punya martabat, tetap punya ibaratnya punya kalau diibaratkan tuh punya ibarat itu kada direndahkan. Kadang-kadang kalau misalnya kalau membuka kan semuanya yang kayak ini pun seperti ini. Nah tapi kan kita menjaga bahwa di sekolah itu bagaimana kayak seperti kita menjaga rumah kita sendiri, kita jaga artinya kalau di rumah kan rumahku surgaku, kalau di sekolah kan ibaratnya kita ganti lah sekolah surgaku tuh ada termasuk surgaku juga sekolahku kayak gitu. Nah jadi kadang-kadang ibaratnya kan keputusan itu langsung aja keluar
seperti ini ya, padahal kan kadang-kadang kalau orang dulu mengatakan sebelum Anda berbicara, nah artinya sebelum berbicara tuh apa bahasa Banjarnya? Buka mulut dulu sebelum berbicara. Iya. Karena kalau misalnya kita Bahasa apa dahulu, nah, Bang? cepat-cepat seperti itu kan ketahuan. Oh, berarti seperti ini nih. Oh, berarti seperti ini nih. Kan ibaratnya kalau penyelesaian masalah itu kan ada langsung ibaratnya tuh dapat solusi. Mungkin kalau ada masalah secepatnya bisa, cuman kan kalau ada dilema etika kita pikirkan dulu baik-baik apa yang seharusnya memang kita lakukan. Nanti kan ibaratnya tanda tanya kenapa ibaratnya melakukan itu gitu. Jadi kalau prinsip ulun sekolah itu sebagai rumah, artinya kita bangun suasana kekeluargaan kita nyaman, sekolah kita nyaman tanpa ada intervensi yang ibaratnya tuh maulah kita tuh kada betah di sekolahan. Guru-guru itu kan juga ibaratnya kan manusia. Manusia itu kan berarti kalau sudah belajar Ki Hajar Dewantara kan memanusiakan manusia. Artinya kan kita nih merdeka belajar. Guru pun harus merdeka belajar. Murid kan ibaratnya merdeka aja. Bisa menentukan ini tapi sesuai koridor yang ada, dia bisa milih produk ini. Guru pun kan bisa milih produk yang ada asalkan sesuai koridor. Nah, itu bukan ibaratnya pian harus ke ini seberataan kan ada. Artinya pian ada keleluasaan untuk berbicara, berpendapat, membuat produk tapi sesuai dengan aturan. Jadi guru pun merdeka belajar. Bukan merdeka belajar tuh kami datang kelas semaunya kami lah, kami pulang kelas semaunya kami. Nah itu kan karena menyalahi aturan. Nah jadi mudah-mudahan kan dengan adanya ini ada masukan dari Pian, ulun kan juga ibaratnya berterima kasih. Mungkin dari Pian itu kan menjadi refleksi juga dari ulun mengenai dilema etika. Jadi mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat bagi Bapak Ahib. Ya, terima kasih Bapak. Kebetulan pertanyaannya sudah selesai dan terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Pak. Ya siap. Selamat siang, mungkin ulun mengganggu waktu Pian. Mungkin terima kasih banyak atas waktunya. Ulun akan mengajukan mungkin ingin melakukan wawancara dengan Pian. Mungkin pertanyaannya ada berjumlah tidak salah ada 9 Bu. Ini, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan pertama yaitu kan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu bisa melihat dari alasan pembuatan keputusan itu sendiri ya. Biasanya jika alasan tersebut masuk akal dan bisa dibenarkan maka dapat digolongkan dalam dilema etika. Namun jika alasan tersebut tidak masuk akal maka dapat digolongkan dalam rujukan moral. Oke. Lanjut ya Bu. Ya. Pertanyaan kedua. Maaf ulun pakai skrip soalnya lupa dengan catatan ulun tadi. Jadi ulun menurut dasar. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Selama ini itu pertanyaan berapa? Kedua Bu. Tak ulang-ulang. Oh ya maaf Bu. Keulang ya pertanyaan ulun. Maaf. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bu? Dalam pengambilan keputusan biasanya dilakukan dengan musyawarah dulu ya, musyawarah bersama dengan guru-guru. Karena melalui musyawarah tentunya keputusan yang diperoleh nantinya tidak merugikan pihak manapun, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok tertentu ya, sehingga tetap berpegang teguh pada nilai kebajikan yang ada. Oke. Nah, lanjut ya Bu, pertanyaan ketiga. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan dengan melakukan diskusi bersama ya dengan guru-guru pada kegiatan rapat. Bisa juga selain itu diskusi dengan pihak yang bersangkutan agar nantinya keputusan yang diambil sesuai dengan prosedur yang ada. Oh jadi harus menyesuaikan dengan langkah-langkah dan prosedur yang ada ya Bu? Iya. Oke lanjut Bu. Ya. Pertanyaan ini ada pertanyaan keempat. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Kita harus mengetahui dulu ya terlebih dahulu nilai yang bertentangan dalam situasi tersebut. Selain itu pastinya kita harus tahu dulu siapa saja pihak terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian kita mengumpulkan fakta yang relevan dulu, baru nanti selanjutnya ambil tindakan atau keputusan yang tepat sehingga nanti tidak bertentangan dengan nilai kebajikan yang ada. Karena
biasanya nanti pada persoalan yang menyangkut kemanusiaan kita harus tegas ya dalam mengambil keputusan tersebut ya. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya itu pertanyaan kelima, mungkin tantangan ibu dalam mengambil suatu keputusan itu mungkin bagaimana bu waktu yang dilema etika ini bu? Tantangannya adalah pada kasus dilema etika itu tentunya pada kurangnya ketegasan ya. Jika berhadapan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan, itu sulit sekali ya itu mengambil keputusan. Namun dalam hal ini saya tetap berpegang teguh ya pada prinsip bahwa selama keputusan yang dibuat itu tidak memihak pihak manapun dan sudah menjadi kepentingan banyak pihak dan dapat dipertanggungjawabkan, pasti akan saya lakukan. Oke, lanjut bu untuk pertanyaan ke-6 itu kan, apakah ibu mempunyai jadwal tertentu atau khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini bu? Tidak ada jadwal sebenarnya ya, karena kan persoalan itu biasanya beraneka ragam. Untuk menyelesaikan ada yang penyelesaiannya pada saat itu juga tergantung dengan bentuk dan karakternya, atau juga nanti dilihat dari faktanya dulu atau dari segi pendalaman masalahnya dulu baru nanti diselesaikan. Itu ya tidak ada jadwal yang pastinya. Oke, berarti Ya. setiap ada masalah berarti harus diselesaikan ya bu, langsung ditindaklanjuti ya gitu. Iya, iya. Lanjut bu, pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini bu? Pastinya yang membantu saya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu ya ada pada pihak sekolah itu juga ya, terutama rekan guru, komite sekolah, atau juga pengawas atau tokoh yang terkait yang ada. Jadi hal tersebut dilakukan agar keputusan tersebut menjadi efektif. Selain itu juga saya juga biasanya melakukan sharing pendapat dengan sesama rekan kepala sekolah lainnya di rapat gugus ataupun di rapat kecamatan. Oke, nah, mungkin ini pertanyaan terakhir bu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tentang pembelajaran, apa yang ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika ini bu? Pengalaman yang saya ambil adalah tidak semua yang kita anggap itu benar, dan juga tidak semua yang kita anggap itu salah itu adalah salah ya. Jadi untuk membuat sebuah keputusan yang bijaksana itu perlu dipertimbangkan dari semua pihak, berbagai pihak, mentelusuri informasinya dulu, mencari fakta, dan terakhir nanti melihat efektivitas dari suatu keputusan serta jangan mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Oke, nah pertanyaannya sudah selesai. Mungkin terima kasih dulu bu atas wawancara yang mohon maaf menyita waktu ibu. Iya, ya, semoga sukses. Oke, terima kasih ya bu. Iya.